Siti. Mari kita lanjutkan kajian kitab hadis bin Kunuzi Sunnah ini sampai pada hadis yang berikutnya tentang jihadun nafs, berjuang untuk melawan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Saddadi ibnu Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wa al-azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmizi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sanadnya Abi Ya'la, yakni Saddad ibnu Aus radhiyallahu taala berkata, Nabi SAW kata beliau pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang kuat itu, orang yang cerdas itu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Man dana nafsahu, yang mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal, beribadah setelah apa yang akan menghadapi kematian itu, ya. Mempersiapkan apa-apa yang setelah nanti menghadapi kematian. Jadi menurut Nabi, orang yang berakal, orang pintar, orang cerdas, orang kuat itu yaitu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu yang ada pada dirinya, dan dia beribadah, beramal untuk persiapan kematiannya. Ya. Al-kaisu di sini artinya al-aqil, orang yang berakal, orang yang cerdas. Ar-rasid, ya, itu orang yang cerdas. Ya, tidak mampu, tidak kalah dengan hawa nafsunya. Jadi orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Atau dana nafsahu ay hasiba nafsahu, dia menghitung nafsunya, kesalahannya. Ya. Nah, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal untuk hari akhiratnya. Maksudnya ba'dal maut itu artinya ay amala lil akhirati. Ya, di sini amal ini yang dimaksud adalah amalan sholihan yanfa'uhu ba'da mautihi, amal-amal ibadah yang soleh, yang baik, yang bermanfaat setelah matinya dia nanti. Matinya seseorang yang pandai tadi, ya nanti di yaumul akhirat atau di alam kubur. Atau wa yusahu bi wahsatin qabrihi, ya, yang dapat menjinakkan pada hari kuburnya nanti. Ya, di dalam alam kuburnya juga dia akan ditolong. Wal azizu, dan orang yang lemah, kata Nabi, man atba'a, orang yang mengikuti nafsahu, hawa nafsunya. Ya. Dhaifut tafakir atau dhaifut tafkir, orang yang lemah berpikirnya. Ya. Itu siapa? Kata Nabi, man atba'a nafsahu wa hawahu, orang yang mengikuti apa kemauan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mau berbuat tidak baik, diikutin saja. Ya, hawa nafsunya mau menguasai orang, diikuti saja. Ya. Atba'a nafsuhu ay sarra wa rawa sahwatihi, mengikuti jeleknya sahwat nafsu kita yang ada dalam diri kita. Manusia itu kan sahwatnya sebetulnya sama dengan makhluk-makhluk lain seperti binatang. Ya. Nah, kita sebagai manusia ini diberikan akal, diberi kecerdasan bagaimana kita mampu mengalahkan. Kalau kita ngikutin sama juga dengan hewan yang lain, dengan makhluk yang lain, dengan hewan. Ya.
dia lebih mengikuti, ya di sini dijelaskan menurut Imam Ali As-Sabuni, bahwa mimman yatba'u hawahu wa la yuti'u amrallah. Dia ikuti hawa nafsunya, tapi dia tidak ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengikutkan pada hawa nafsunya. Itu orang yang lemah namanya. Orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang cerdas itu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada dirinya. Umpama nih, kita dalam hidup 1 tahun ikuti hawa nafsu. Nafsu kita apa? Makan. Itu hawa nafsu, makan yang terus-terusan itu. Ya, itu namanya hawa nafsu yang kita ikuti. Lalu ada perintah Allah dalam Al-Quran suruh puasa, kita nggak puasa, itu namanya kita lemah kalau kita nggak berpuasa. Lebih mengikuti hawa nafsu kita ketimbang taat kita kepada Allah. Kita ikutin saja hawa nafsunya. Seperti kita anak kecil itu, ya yang belum balik terutama, jika dia minta sesuatu itu, karena dia belum bisa berpikir, belum bisa berakal, dia akan mengikuti apa saja yang dia mau. Kalau dia tidak diberi, tidak dikesampaian keinginannya, menangis. Nah, kita harusnya tidak seperti itu. Kita harus mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Oh iya nih, bulan Ramadan, saya lapar, saya makan aja. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Kita tuh orang yang lemah artinya. Al-Aziz, orang yang lemah. Al-Azizu manittaba'a nafsahu. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti kemauan nafsunya saja. Yang kedua, wa tamanna 'alallahi al-amaniyah. Dia ingin kepada Tuhannya yang ia peroleh derajat yang tinggi saja, tapi tidak mau beribadah. Ya, tapi dia tidak mau mencegah dari perbuatan maksiat. Inginnya kepada Allah derajat yang tinggi, ya, memperoleh surga, tapi tidak dibarengi dengan kewajiban-kewajibannya. Ma'annahu muksirun fi wajibatihi, serta tidak mau mengikuti, ya, kewajiban-kewajibannya, bahkan manhamka fil ma'asi wal mubiqat. Dia lakukan, tidak mau dia lakukan, mencegah dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan celaka lainnya. Ya, kenapa? Karena surga itu buat orang yang beramal. Wal jannatu innama takunu lil amilin. Ya, bukan lil asi. Wal jannatu innama la takunu lil asi. Surga itu bukan untuk orang-orang yang tidak beramal. Wal jannatu innama takunu lil amilin. Justru surga itu hanya diperlakukan buat orang yang beramal, bukan hanya berangan-angan, bukan hanya beringin-ingin. Nah, orang yang lemah itu biasanya dia ikuti hawa nafsunya, ya, keinginan untuk berbuat maksiatnya dia ikuti. Wa tamanna 'alallahi al-amaniyah, tapi dia cuma nama Allah, cuma berangan-angan doang, nggak mau beramal, nggak mau berbuat baik, minta doang sama Allah surga, tapi tidak menahan hawa nafsu buruknya. Itu kata Nabi, itulah orang yang lemah. Itu hadis yang tentang jihad nafsi, ya. Lanjutnya hadis berikutnya, hadis yang berikutnya tentang tarbiyatul abna, pendidikan anak. An Ali karamallahu wajhahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adibu auladakum ala salasi hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an fa in hamalatal Qur'ani fi zilli arsillah yawma la zilla illa zilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Ya, ini sudah hadis yang berbeda, ya, hadis yang ke-26 ini.
Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, sanadnya dari Ali karamallahu wajhah. Bapak Ibu yang saya hormati, hadis tentang tarbiyatul abna'i, pendidikan terhadap anak-anak kita. Kata Rasulullah, "Adibu auladakum ala salasi hisalin." Ajarkanlah olehmu akan anak-anakmu atas 3 perkara. Jadi kita selalu mengajarkan anak-anak kita ini. Ini namanya salah satu teori pendidikan. Nabi sudah mengajarkan tuh, sudah memerintahkan kepada kita lewat sanadnya dari Ali, Imam Ali, menantu beliau dan juga sahabat Rasulullah SAW dan sepupu juga dari beliau. Kata Nabi kepada Ali, "Hai Ali, didiklah anak-anakmu pada 3 perkara." Apa itu? Yang pertama, hubbi nabiyukum, cinta kepada nabimu. Jadi anak-anak kita ini kita ajarkan supaya cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya juga. Bagaimana apa artinya itu? Ajarkan tauhid, keesaan Allah, ajarkan sejarah Nabi. Dan jangan sampai anak kita tidak mengenal nabinya sendiri. Iya. Bukan hanya dia bisa mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tidak kenal siapa nabinya. Ya, dari mana nabinya, siapa keturunannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dakwahnya, kapan wafatnya. Itu perlu diajarkan supaya lebih mencintai nabinya. Ya. Karena ini bagian daripada akidah Islamiyah. Kalau anak-anak kita sudah tidak diajarkan akidah, 10, 20, 30 tahun yang akan datang tidak ada jaminan kita mempunyai keturunan-keturunan yang bisa mencintai Rasulnya sebagai bagian dari ajaran akidah Islamiyah. Harus kita ajarkan. Yang kedua, kata Rasulullah, wa hubbi ali baitihi, dan ajarkan olehmu kepada anak-anakmu cinta akan ahli keluarga Nabi, ya ahlul bait. Siapa istrinya Rasulullah, siapa bapak dan ibunya, siapa anak-anaknya, siapa sahabatnya, keluarga Rasulullah. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Adibani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Mengajarkan kepada aku akan Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka aku baguskan adabku, didikanku. Ay Rabbani fa ahsin tarbiyati, maksudnya mengajarkan kepada aku Tuhan, maka aku akan baguskan juga pendidikan untuk anak-anakku. Nah, Rasulullah mengajarkan lagi kepada sahabatnya dan kita umatnya supaya mencintai ahli keluarganya, ahli baiti. Yang kedua, ya disuruh cinta kepada, mengetahui artinya keluarga Rasulullah SAW. Yang ketiga, watilawatil Quran, ajarkan. Nah ini yang sebagaimana saya sampaikan pada pelajaran yang lalu tentang bagaimana rumah yang harus selalu dibacakan Al-Quran. Nah, bagaimana supaya rumah itu terus-terusan baca, ada yang baca Al-Quran, ajarkan juga isi orang rumah di situ, yaitu anak kita. Didik anak kita. Sebelum dia bisa belajar yang lain, didiklah mereka dengan cara bagaimana dia bisa baca Al-Quran. Boleh belajar bahasa Inggris, boleh belajar piano, belajar apa saja boleh. Ya, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita cara membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Kenapa demikian? Fa inna hamalatal Quran fi zili arsillah. Barang siapa yang membawa Al-Quran
artinya mengamalkan isi Al-Quran karena mempelajarinya, ya. Memuji isi Al-Quran, ya, nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilhu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti, di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, bukan padang Arafah. Kalau padang Arafah di wukuf, di sana saja sudah panasnya luar biasa, apalagi nanti di padang mahsyar. Jangan di padang mahsyar sekarang ini, kalau kita keluar sih sedang panas-panas betul, ya. Di tengah-tengah lapangan coba. Kita yang masih di dalamnya enak, coba yang di tengah lapangan. Nah, nanti kata Rasulullah, ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, di tempat di mana dikumpulkannya manusia di hari kiamat itu, la yauma la zilla illa zilluhu, di saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Sudah tidak ada lagi naungan yang dibikin oleh manusia. Tidak ada bangunan, tidak ada tenda, payung, apalagi, ya, tidak ada. Mungkin kalau sekarang masih ada. Kalau panas bisa pakai payung, bisa pakai tenda, bisa berteduh di dalam gedung. Nanti pada hari kiamat tidak ada. Nah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, pada hari tidak ada naungan, nanti Allah yang akan naungi di hari kiamat, ya. Bahkan di sana itu nanti bareng-bareng para nabi, ma'ambiyaihi, ya, bersama para nabi, wa asbiyaihi. Nah, ini yang paling penting. Dan orang-orang yang orang-orang dekat yang kita cintai. Kalau anak kita, ya, kita cinta di dunia, tapi dia mau belajar Al-Quran. Nah, nanti kita di hari kiamat juga bareng-bareng tuh. Mungkin bisa jadi sekeluarga, istri kita, anak kita, bisa bareng dapat naungan dari Allah di hari kiamat kalau kita semua mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya, ya. Jadi semua kita ini kalau mengajarkan, mendidik anak-anak kita kenal cinta pada nabinya, cinta pada keluarga nabi, cinta untuk membaca Al-Quran. Nah, fa inna hamalatul Quran, sungguhnya orang yang menghafal Al-Quran, memelihara Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Hamalatul Quran itu artinya pertama hafizatul Quran, orang yang menghafal Quran. Yang kedua, awal amiluna bihi, orang yang mengamalkan Al-Quran. Dia sudah pelajari Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran, tapi dia amalkan juga Al-Quran. Al-muhtaduna bihidayatihi, ya, orang yang mendapatkan hidayah karena dia mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran. Bahkan kata Nabi kan, asrafu ummati hamalatul Quran, yang paling mulia umatku adalah orang yang hamalatul Quran, yang hafal Al-Quran tapi juga mengamalkan Al-Quran dan memelihara, menjaga Al-Quran. Fal mustamsikuna bil Quran al-amiluna bihi humus sahadatus asrar, ya, orang yang menjaga, memelihara Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka adalah orang yang berbahagia, orang yang mulia. Wala sarafa a'zamu man sarafa hamilul Quran, tidak ada yang lebih mulia, lebih agung daripada orang yang memuliakan Al-Quran itu sendiri, ya. Oleh karena itu, marilah kita didik anak-anak kita dan kita sendiri tentunya, keluarga kita semuanya, biar nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan. Di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang kita akan sama-sama, ya, dalam perlindungan itu nanti bersama para nabi, ma'ambiyaihi wa asbiyaihi, dan juga para orang yang kita cintai, orang-orang dekat yang kita cintai. Itu saya kira Bapak Ibu
dua hadis pada kesempatan ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Baik, kalau tidak ada, soal agak batuk ini, mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terlebih dahulu membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti dapat memberikan syafaat kepada kita. Allah hazini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum sigar wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bulugh wal rusuh wa taubatan nasuh birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad